Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Sikit. Qala aidan kitabu kanat atiyatuna fi aidi ashabi Abi Hanifah ma tunza'u hatta ra'ayna Syafi'iyyah fa kana afqahan nasi kitabillahi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa la yasba'u sahibul hadithi min kutub Syafi'in. Wa qala aidan laula Syafi'iyyu ma arafna fiqh al-hadithi wa qad istamala kitabur risalati ala aktsari mabahith Syafi'i al-usuliyyati lakinnahu lam yashtamil alaiha kulliha bal Syafi'i mabahithu mustaqillatun ghairuha fil usuli wa min dhalika kitabu jima'il ilmi alladhi istamala ala hikayati qawli ta'ifati allati raddatil akhbara kullaha ya. wa hikayati qawli man radda khabaral wahidi wa munadaratin fil isma'i wa ghairi dhalik wa qad kana ta'lifuhu lahu ba'da kitabir risalati wa min dhalika kitabu ikhtilafil hadithi wa qad allafahu ba'da kitabi jima'il ilmi wa bayyana fihi anwa'al ikhtilafi al-warid fil ahadithin nabawiyyati wa bawwabahu tabyiban fiqhiyyan. Walisyafi'i aidan kitabu sifatin nahyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kitabu ibtalil istihsani. Amma kalamu ala kitabir risalati fasayati lahiqan insyaallah ta'ala. Laqad wada'a Syafi'iyyu al-lubnata al-ula Laqad wada'a Syafi'iyyu al-labinata al-ula fi tadwini ilmi al-usuli wa awdaha ma'alima hadzal fanni wa jalla suratahu. Nah, Imam Ahmad juga mengatakan kanat aqdiyatuna, sesungguhnya keputusan kami jamak dari qada, yaitu fatwa-fatwa kami itu dari madrasah hadis fi aidi ashabi Abi Hanifah, itu ada di tangan murid-muridnya Abu Hanifah, ma tunza'u, tidak bisa dicabut. Hatta ra'ayna Syafi'i, sehingga kami melihat Syafi'i. Maknanya wallahu ta'ala a'lam, mungkin maknanya adalah Imam Ahmad mengatakan bahasanya fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat fikih yang dimunculkan dari madrasah hadis itu terbantahkan oleh murid-murid Abu Hanifah. Tidak bisa kita membantah balik bantahan-bantahan mereka. Demikian yang terjadi hatta ra'ayna Syafi'i, sehingga kami melihat Syafi'i. Maka Syafi'i, kata Imam Ahmad, adalah manusia yang paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah kenyang, itu tidaklah puas sahibul hadis, seorang yang menggeluti hadis, atau seorang min kutubi Syafi'i, dari kitab-kitabnya Syafi'i. Imam Ahmad juga mengatakan, seandainya bukan karena Syafi'i, ma'arafna fiqhal hadis, tentu kami tidak tahu fikih hadis. Maka perkataan Ahmad ini menunjukkan bolehnya mengucapkan laula bulan nakana kaza wa kaza, bolehnya menyebutkan laula setelah
mengkaitkan sebab, menyebutkan sebab dengan menggandengkannya dengan laula, jika memang sebab tersebut memang sangat-sangat nampak untuk terwujudnya apa yang dikatakan. Sebagaimana dijelaskan secara detail dan rinci oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin di Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Waqad istamal kitab Risalah, kitab Ar-Risalah itu memuat aksar mayoritas pembahasan usuliyah ilmu usul fikih yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Akan tapi kitab ini tidaklah memuat atau mencakup semua pembahasan ilmu usul fikih. Bahkan Imam Syafi'i memiliki pembahasan yang tersendiri, ghairuha selain pembahasan Ar-Risalah, dan pembahasan tersebut berkaitan dengan ilmu usul fikih. Di antara pembahasan yang lain di luar Ar-Risalah ada kitab Imam Syafi'i memiliki kitab judulnya Jimal Ilmi, intinya ilmu. Alladzi istamala, yang kitab ini memuat hikayah, menceritakan pendapat sejumlah orang yang menolak semua hadis ahad dan mutawatir, semuanya ditolak, tidak mau berdalil dengan hadis sama sekali, hanya mau dengan Quran. Demikian juga di kitab ini Imam Syafi'i menceritakan pendapat orang yang menolak hadis ahad saja. Demikian juga di sini memuat munadharah, perdebatan beliau tentang kehujahan ijma dan yang lainnya. Dan kitab ini Jimal Ilmi ini ditulis oleh Imam Syafi'i setelah beliau menulis Ar-Risalah. Demikian juga Imam Syafi'i punya kitab judulnya Ikhtilaful Hadis yang beliau tulis setelah beliau menulis kitab Jimal Ilmi. Dalam kitab Ikhtilaful Hadis tersebut, bayana Imam Syafi'i menjelaskan tentang berbagai macam perbedaan al-warid yang terdapat pada berbagai hadis Nabi. Kemudian beliau susun perbedaan-perbedaan tersebut tabwiban fiqhiyan sesuai dengan bab-bab yang ada dalam ilmu fikih. Hadis yang nampak bertentangan di bab taharah misalnya. Hadis yang nampak bertentangan di bab salat misalnya. Mungkin semacam itu. Kemudian Imam Syafi'i juga punya kitab judulnya Bentuk Larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab bantahan beliau untuk istihsan, ibtalul istihsan, batilnya istihsan. Adapun pembicaraan tentang kitab Ar-Risalah fasayatilah, maka akan datang di belakang insyaallah ta'ala. Maka kesimpulannya, sungguh Al-Imam Syafi'i telah meletakkan al-labinatul ula, batu bata yang pertama dalam pembukaan ilmu usul fikih, dan beliau telah menjelaskan rambu-rambu hadzal fan, cabang ilmu ini, wajalla, dan telah menjelaskan atau memperjelas surat atau gambaran dari ilmu ini. Abdul. Wajibul Syafi'i bima ma'ana kana mustaqbilan bi athari man qablahu muttabi'an la mubtadi'an, i'tamada fihi ala hadil kitabi wa sunnati wa sirati sahabati ridwanullahi alaihim wa asari al-a'immatil muhtadina, wastafada aidan min ilmi al-arabiyyati wa akhbarin nasi wa ra'yi wal qiyasi, wa la'alla ahammul qadaya wal usuliyyah ahamul qadaya al-usuliyati allati qararaha Syafi'i wa sa'a ila bayaniha fi asarihi allati baina aydina. Al-awwalu bayanul adillati syar'iyyati wa hiya al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u wal qiyasu wa tawdihu maratibiha. Asani isbatu hujjiyati sunnati umuman wa tasbitu khabarul wahidi khususan wa bayanu annahu
la tu'aridu la ta'arada la ta'arada bainal kitab wa sunnati wa la baina ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalis bayanu wujubi ittiba'i sabilil mu'minina. Arabi tahdidu dawabitil akhdhi bi ra'yi wa surutu isti'mal qiyasi. Al-khamis ibtalul qawli 'ala Allahi bila ilmin duna hujjatin aw burhanin. Asadis at-tanbihu 'ala anna al-Qur'ana nazala bi lugatil Arabi wa anna fihi adadan min al-wujudi al-mawjudati fil lisan al-Arabi. Asabi bayanul awamiri wan nawahi. Asamin zikrun nasikhi wal mansukhi. Hadza fima yata'allaqu bi juhudil Imam Syafi'i wa atharihi. Thumma tasaba'at ba'da zalika juhudu ulama'i ahli sunnah wa kanat mu'zam hadhil juhudi fi hadhil marhalati az-zamaniyati tatarakazu ala al-ihtisami bil kitabi wa sunnati. Famin zalika risalatul imami Ahmad fi ta'ati Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa kitabu akhbar al-ahad wa kitabul al-ihtisam bil kitabi wa sunnah kilahuma minal jami'i as-sahihi lil imam al-Bukhari wa ma sanafahu khatibu ahli sunnati al-imam Ibnu Qutaibah kitabu ta'wil mushkil Qur'ani wa kitabu ta'wil mukhtalifil hadisi. Nah, maka Imam Syafi'i fima fa'ala dalam apa yang beliau lakukan, beliau adalah muktafian, adalah orang yang mengikuti atau menelusuri bi asar jejak man qablahu para ulama sebelumnya. Dia adalah seorang yang mengikuti dan bukan mengada-ada. Iktamada fihi, beliau yang menjadi pegangan beliau dalam hal ini adalah petunjuk kitab dan sunnah dan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim serta jejak langkah para imam yang mendapatkan hidayah. Dan beliau pun mengambil faedah dari ilmu bahasa Arab dan akhbarina sejarah Arab, warai wal qiyas, dan juga dari logika dan qiyas. Wala'alla, dan boleh jadi permasalahan yang paling penting, permasalahan usuliyah yang paling penting yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'i, dan Syafi'i berusaha untuk menjelaskannya fi atharihi, dalam karya-karya beliau yang merupakan asar peninggalan-peninggalan beliau yang ada di hadapan kita, yaitu buku-buku beliau yang masih ada di hadapan kita. Yang pertama adalah dia ingin menjelaskan tentang apa saja yang merupakan dalil dalam hukum syariat, yaitu kitab sunnah, ijma' dan qiyas, dan beliau menjelaskan tingkatan atau urutan dalil tersebut. Apa dulu? Kemudian menetapkan bahasanya sunnah itu bisa jadi hujah secara umum, dan menetapkan bahasanya khabarul wahid, hadis ahad, itu bisa jadi hujah secara khusus. Dan beliau Imam Syafi'i menjelaskan bahasanya tidak ada pertentangan antara Quran dan sunnah. Demikian juga tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertentangan itu hanya ada di benak dan dalam pikiran manusia. Adapun hakikat nyatanya tidak ada pertentangan antara kitab sunnah dan antara hadis dengan hadis yang lain. Dan penjelasan tentang wajibnya ittiba, mengikuti jalan orang-orang yang beriman, yaitu ijma'. Tahdid, menetapkan atau menegaskan duwabit, kaedah-kaedah kapan boleh al-akhdhi bi ra'yi, mengambil ra'yu, dan syarat kapan boleh menggunakan qiyas.
Dan beliau menjelaskan tidak bolehnya berkata atas Allah tanpa ilmu, duna hujah dan tanpa hujah dan tanpa bukti. Dan mengingatkan bahwa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dan di dalam Al-Quran ada dan terdapat sejumlah al-wujuh al-mawjudah, bentuk-bentuk uslub berbahasa yang ini ada dalam lisanul Arabi, ada dalam bahasanya orang Arab, sebagai bukti kalau memang adalah benar-benar berbahasa Arab. Dalam Al-Quran ada gaya berbahasa semacam ini, dan orang Arab punya gaya berbahasa yang sama. Kemudian penjelasan tentang perintah dan larangan, kemudian pembahasan tentang masalah nasikh dan mansukh. Ini adalah fima yatalak berkaitan dengan kesungguhan Imam Syafi'i dan peninggalan al-Imam Syafi'i dalam ilmu usul fikih. Summa tataba'at ba'da zalika, kemudian berturut-turut setelah itu datanglah juhud, kesungguhan para ulama ahlu sunnah. Wa mu'zam, dan mayoritas hadhil juhud, kesungguhan ini fi hadhil marhalah zamaniyah, dalam fase ini, fase rentang waktu ini, tatarakas, terpusat pada permasalahan al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Karena fitnah Qur'aniyin, fitnah tidak mau beramal dengan hadis, itu sangat-sangat kuat di masa al-Imam Syafi'i. Dan semua hujah-hujah orang yang mengingkari hadis di zaman ini itu cuma mengulangi subhat-subhat yang sudah ada di masa al-Imam Syafi'i. Maka bantahan lengkap tentang untuk orang-orang yang mengingkari sunnah, baik keseluruhan hadis atau sebagiannya saja, itu semuanya sudah dibahas habis oleh al-Imam Syafi'i di kitab-kitabnya. Maka di antaranya adalah Imam Ahmad punya risalah, punya buku tipis tentang masalah ta'atul Rasul. Demikian juga ada kitab tentang hadis ahad dan kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Kedua-duanya adalah dua bab yang ada dalam al-Jami' as-Sahih dari Imam Bukhari. Dua bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Demikian pula buku yang ditulis oleh seorang ulama yang punya laqab, punya gelar khatibu ahli sunnah, jubirnya ahli sunnah. Siapa dia? Yang disebut dengan punya gelar jubirnya ahli sunnah, Al-Imam Ibn Abi Qutaybah. Beliau punya dua kitab. Pertama adalah Ta'wil Muskilul Quran, penjelasan untuk ayat-ayat Al-Quran yang muskil. Ini kok nampaknya bertentangan dengan itu. Maka beliau dudukkan dan beliau jelaskan maksudnya dan tidak ada pertentangan di antara ayat-ayatnya. Demikian juga beliau punya kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis, tafsir atau penjelasan untuk hadis-hadis yang nampaknya bertentangan. Kita lihat catatan kaki nomor 1 tentang biografi Al-Bukhari. Itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Abu Abdillah, Al-Imam Sahibul Sahih, penulis kitab Sahih Bukhari. Gelar beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis, dan dia adalah min awiyatil ilmi, di antara wadah ilmu, yatawaqqadu zaka, yang menyala-nyala kecerdasan beliau. Dan seluruh manusia pun bersepakat tentang keabsahan kitab beliau, yaitu Sahih Bukhari. Lahir tahun 194, wafat tahun 256. Kemudian Ibnu Qutaybah atau Khatib Ahli Sunnah adalah bernama Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaybah Ad-Dainuri, kunyahnya Abu Muhammad. Dia adalah al-imam, pakar nahwu, pakar bahasa Arab. Bukan fadilan siqah, dan dia adalah seorang yang istimewa dan seorang yang siqah.
dan mendapatkan gelar khatibu ahli sunnah, juru bicara ahli sunnah. Beliau punya kitab Al-Ma'arif, Adabul Katib, kemudian Ta'wil Muskil Quran, Ta'wil Mukhtaliful Hadis. Wafat tahun 276. Dan beliau diantara sedikit dari para pakar bahasa Arab yang akidahnya lurus. Karena rata-rata pakar bahasa Arab itu bermasalah akidahnya. Di antara yang sedikit tersebut Ibnu Qutaibah. Beliau nahwi, lughawi, namun sunni ini jarang. Dan ini jarang. Banyak pakar bahasa Arab itu akidahnya menyimpang. Zamakhsyari pakarnya bahasa Arab, namun Mu'tazili. Ibnu Mangdu Al-Afriqi, penulis Lisanul Arab, pun adalah seorang yang muta'awil dalam masalah sifat. Dan banyak pakar-pakar bahasa Arab yang lainnya. Jadi antara sedikit tersebut dari Ibnu Qutaibah, demikian juga Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, pakar bahasa Arab yang ahli sunnah. Amin. lima بدأه الشافعي خاصة فيما يتعلق بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة فقالت هذه الشهود وتلك بمثابة الخطوط العريضة لمنهج أهل السنة والجماعة والقواعد العامة لطريقتهم في أصول الفقه وكان لهذه المرحلة الزمنية الأثر البليغ والتأثير العظيم في جهود العلماء اللاحقة كما سيظهر ذلك جليا في المرحلة الثانية والثالثة. Ya, wa ghairu dzalika mimma katabahu a'immatus salaf, dan kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para imam salaf, imam Ahlussunnah. Salaf di sini nampaknya maknanya adalah salaf bimaknal am. Itu a'immah Ahlussunnah. Fi kutubil aqaid, dalam kitab-kitab yang membahas tentang masalah akidah dan bantahan untuk aliran-aliran yang sesat, di mana mereka menetapkan wajibnya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, wa aqamu li hadzal asl azim, dan mereka bawakan untuk mendukung benarnya kaidah yang sangat penting ini, mereka bawakan banyak dalil wa syawahid syar'iyyah dan dalil-dalil syar'i. Wa khulasatul qaul, kesimpulannya, Inna pertama sesungguhnya telah sempurna di fase ini pembukaan ilmu usul fikih. Dan hal tersebut melalui tangannya Al-Imam Syafi'i, yang memang beliau adalah seorang yang ahlan, memang seorang yang layak lil qiyam bi, untuk melakukan hadat daur, peran ini yang sangat penting ini, karena terkumpul pada diri beliau pengetahuan tentang Quran dan Sunnah dan fikul istinbat, fikih untuk istinbat hukum, ilmu tentang bahasa Arab, di samping ma'udiyah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada diri beliau berupa akal dan kecerdasan. Dan itu semua adalah fadlullah yu'tihi man yasha, adalah karunia yang Allah berikan pada siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian setelah itu datanglah atau muncullah kesungguhan para ulama melengkapi apa yang telah dimulai oleh Asy-Syafi'i, khasatan terlebih-lebih dalam hal yang berkaitan dengan wajibnya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah.
Fakanat hadil juhud wa tilka, maka kesungguhan ini dan kesungguhan itu bimasabah, bagikan al-khutut al-aridah, adalah gambar umum liman dari ahli sunnah tentang metode ahli sunnah wal jamaah dan kaidah-kaidah umum untuk metode ahli sunnah dalam masalah ilmu usul fikih. Dan fase rentang waktu ini memiliki al-asar al-balik, pengaruh yang luar biasa, wa ta'sir, dan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk kesungguhan para ulama berikutnya. Sebagaimana akan nampak dari hal tersebut kalian secara jelas di marhalah, di fase zaman yang kedua dan fase zaman yang ketiga. Kemudian al-marhalatu ats-tsaniyatu. Ya. تبدأ هذه المرحلة من أوائل القرن الخامس وحتى نهاية القرن السابع على وجه التقريب. وقد برز في هذه المرحلة إمامان: إمام أهل السنة في مشرق الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد. وإمام أهل السنة في المغرب أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التفسير. أما فقد صنف في أصول الفقه كتاب الفقيه والمتفقه الذي جعله نصيحة لأهل الحديث. ويعد هذا الكتاب امتدادا لكتاب الرسالة للشافعي. ثم إنه أضاف فيه قضايا جدلية ومباحث متعلقة بآداب الفقه. وسيأتي كلام لاحقا على هذا الكتاب. وأما حافظ الأندلسي فقد صنف كتاب جامع بيان العلم وفضله استجابة لمن سأله عن معنى العلم وعن تثبيت الحجاج بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم، وتحريم الحكم بغير حجة. وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي، وما حمد منه، وما يجوز من التقليد، وما حرم منه. Nah, tabda bermula atau berawal fase ini dimulai dari awal-awal abad kelima Hijriah sampai akhir abad ke-7. Demikian ala wajhi takrib kurang lebih. Waqad baraza, dan muncul di masa ini dua imam. Pertama, imam ahli sunnah di belahan timur negeri-negeri Islam ketika itu, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, yang terkenal sebagai penulis kitab Tarhul Baghdad. Demikian juga imam ahli sunnah di belahan barat negeri-negeri Islam ketika itu, yaitu Abu Umar Ibnu Abdul Bar, penulis kitab At-Tamhid Syarah Muwatta. Maka di masa silam negeri Islam itu dibagi menjadi dua, ada daerah timur, belahan timur, dan ada belahan barat.
Dan yang dimaksud dengan belahan timur dan barat di sini adalah dilihat dari Mekah dan Madinah, maka di mana kalau tak barat, maka tak barat itu di Andalus. Tak barat itu di Andalus, Spanyol. Maka daerah Daulah Andalusia itu disebut negeri sebelah barat. Sedangkan yang masih berada di bawah kekuasaan Baghdad, Daulah Abbasiyah, itu disebut belahan timur. Maka Ibnu Abdul Bar itu diberi gelar Imamul Maghrib atau Imamul Maghrib, imam Ahlussunnah di belahan barat dari negeri-negeri Islam, yaitu Andalus, yaitu Daulah Andalusia. Karena ketika terjadi penggulingan kekuasaan Daulah Umayyah oleh Abbasiyah, maka sebagian dari keluarga istana itu bisa menyelamatkan diri dan bertahan di Andalus dan eksis di sana dan membesarkan kekuasaan di sana, meluaskan kekuasaan di sana. Nah, maka daerah yang masih dipegang oleh keturunan Umayyah ini yang ada di Andalus ini disebut dengan Maghrib. Sedangkan yang masih bersama Abbasiyah ini Masyariq. Maka Maghrib di sini itu bukan Maroko. Maghrib di sini bukan Maroko. Sebagian penerjemah salah dalam masalah ini. Namun kalau orang yang tentu tahu sedikit tentang siapa Ibnu Abdul Bar, tentu nggak akan sampai kemudian dikait-kaitkan dengan Maroko yang ada di Afrika. Lalu sebagian penerjemah keliru. Jadi diterjemahkan Maghrib di sini dengan Maroko. Kita lihat footnote tentang biografi Ibnu Abdul Bar. Dia adalah nama Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar. Berarti Abdul Bar itu sebenarnya siapa? Bapak kakek nomor 2 bin Asim An-Numari Al-Qurtubi, orang Kurdoba. Beliau Andalus, tepatnya adalah orang Kurdoba. Al-Iman Al-Hafidh, terkenal Abu Umar Ibn Abdul Bar, terkenal dengan Abu Umar Ibn Abdul Bar. Adalah imam di masanya dalam bidang hadis dan riwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Wakana muwaffaqan fi ta'lif, dan beliau adalah orang yang diberi taufik dalam masalah tulis menulis, diberi kemampuan, kecakapan dalam bidang tulis menulis. Karena tidak semua orang itu memiliki kecakapan dalam masalah tulis menulis. Ada yang sebenarnya ilmunya banyak, namun nulis nggak kelihatan ilmunya. Nah, beliau adalah termasuk orang yang berilmu dan ketika nulis nampak kalau dia adalah orang yang berilmu. Mu'anan alaihi, dan adalah orang yang perhatian dengan tulis menulis dan Allah pun memberikan manfaat dengannya. Beliau punya kitab Syarah untuk Muwatta yang namanya At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Itu pun baru tamhid. Tamhid itu artinya pengantar. Padahal ini puluhan jilid. Padahal ini puluhan jilid. Muwatta'nya asli cuma 1 jilid. Untuk tamhidnya ini di atas 10 jilid. At-Tamhid 5 fil Muwatta, pengantar 5 fil Muwatta, tentang isi Muwatta minal ma'ani wal asanid, kandungan makna dalam hadis-hadis yang ada di Muwatta, wal asanid, dan pembahasan tentang sanad-sanad yang ada di Muwatta. Demikian beliau punya ensiklopedia khilaf, yaitu al-istizkar lima zahabi ulama'il amsar. Dan beliau punya buku sejarah, yaitu sejarah para sahabat, al-isti'ab fi asmail ashab.
Dan beliau Maliki secara madhab, beliau Maliki. Meninggal tahun 463. Amma Hafidz Baghdad adapun Hafidz Baghdad yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, maka beliau telah menulis dalam ilmu ushul fikih kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Mutafaqih sama dengan muta'allim, orang yang belajar. Al-Faqih orang yang mengajar dan orang yang belajar. Yang beliau jadikan sebagai nasihat untuk ahli hadis, untuk orang-orang yang menekuni hadis. Wa yu'adu, dan dinilai kitab ini adalah perpanjangan untuk kitab Ar-Risalah karya Asy-Syafi'i. Kemudian Innahu Al-Khatib Al-Baghdadi menambahkan dalam kitab ini berbagai permasalahan, perdebatan, dan berbagai pembahasan yang berkaitan dengan adab fikih, adab belajar. Wasai, dan akan datang pembicaraan lahikan di belakang tentang buku ini. Adapun Hafidz Andalus, maka beliau menulis kitab yang berkaitan dengan usul fikih, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Dan kitab ini, buku ini punya sejarah kenapa ditulis, yaitu istijabatan, sebagai jawaban bagi orang yang bertanya kepada beliau tentang apa itu ilmu. Wa antas bitul hujat bil ilmi, dan tentang mengokohkan hujah dengan ilmu, dan menjelaskan rusaknya perkataan, bahayanya berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, dan haramnya menetapkan hukum tanpa dalil. Wa ma ladzi ujiza minal ihtijaj wal jadal, dan menjelaskan perdebatan apa sajakah yang ujiza dibolehkan. Wa ma ladzi dzukira minhu kuriha minhu, dan perdebatan apa sajakah yang dilarang. Demikian telah beliau membahas ma ladzi dzumma min ar-ra'yi, logika yang seperti apakah yang tercela, wa ma humida minhu, dan logika yang terpuji. Wa ma yajuzu min at-taqlid, juga beliau membahas tentang taklid yang dibolehkan, wa ma haruma minhu, dan taklid yang diharamkan. Fa ajaba Syekhu ila ma sa'ala qaila, maka Syekh Abu Umar Ibn Abdul Bar pun menjawab apa yang dia tanyakan, apa yang ditanyakan oleh si penanya, qailan, dengan beliau mengatakan di kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, beliau mengatakan, ya, rezeki Warahibtu an uqatima laka qabla hadha min adabis ta'allumi wa ma yalzimu al-alimu wal muta'allimu at-takhalluqu bihi wal muwazzabatu alayhi wa kaifa wajhu talabi wa ma humida wa mudiha bihi min al-ijtihadi wan nasbi ila sa'iri anwa'i adabit ta'allumi wa ta'limi wa fadlu dhalika wa tawfisihi baban mimma ruwiya an salafi hadhihi ummati radhiyallahu anhum ajma'ina litatabbu'i hadihim wa tasalluki sabilihim wa ta'arufi ma iktamadu alaihi min dalika atau litatbi'a hadiyahum litatba'a hadiyahum wa tasluka sabilahum wa ta'rifa ma iktamadu alaihi min dalika mustami'ina aw mukhtalifina fil ma'na minhu fa ajabtuka ila ma rahibta wa mimma mado tabayyana anna al-kitaba yabhathu fi mawdu'aini al-awwalu fi fadli ilmi wa adabi ahlihi wa tsani fi mabahisi usuliyatin istakhraha al-mawdu'u al-awwalu nisfal kitabi al-awwali takriban wa kana min abrasil mabahisil usuliyati allati takalama 'alaiha fi nisfi al-akhiri min al-kitabi usulul ilmi al-kitabu wa sunnatu wal isma'u wal qiyasu maja'a fi anna al-ilma huwa ma kana ma'khudan anis sahabati wa ma lam yu'khad anhum falaysa bi'ilmin al-ijtihadu wal qiyasu at-taqlidu wal ittiba'u al-fatwa maudi'us sunnati min al-kitabi wa bayaniha lahu wa yulahadu istifadatu ibni Abdul Bar min marwiyatihi al-hadithiyati
wa minan naqli an a'immatil malikiyati wa hirsuhu ala naqli ma alaihi salaful ummati wa huwa yu'aqibu fil ghalibi ala ma yarwi min asarin ma yurwa min asarin wa ahaditha wa ala ma yunqalu biqaulihi qala Abu Umar au qultu. Nah, Rahibtu Ibnu Abdul Bar mengatakan di muqaddimah Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, Rahibtu aku punya keinginan an uqaddim laka untuk menyuguhkan kepadamu qabla hadza sebelum ini, yaitu sebelum menjawab apa itu ilmu, apa itu logika yang tercela dan seterusnya. Sebelum aku memberikan jawaban untuk itu, maka aku punya keinginan untuk membahas tentang adab ta'allum, adab belajar. Wa ma yalzamul alim, dan apa yang menjadi kewajiban seorang guru dan apa yang menjadi kewajiban seorang murid. Wa takhalluq bihi, dan apa yang harus menjadi akhlak, wal mu'adzafatu alaihi, dan apa yang harus menjadi kebiasaan seorang murid. Wa kaifa wajhu talab, dan bagaimanakah cara belajar yang benar. Wa ma humida wa mudiha, dan minal istihad, dan istihad yang terpuji dan terpuji. Atau istihad ini kesungguhan ya, atau kesungguhan yang terpuji dan terpuji fihi dalam menuntut ilmu. Kemudian wanasba ila atau min wanasbi ila sair anwa'il adab ta'allum wa ta'lim. Kemudian membahas, nasab di sini menegakkan, wanasbi ila sair anwa'i adab ta'allum, kemudian membahas berbagai adab belajar wa ta'lim dan mengajar yang lain dan keutamaan itu semua, dan meringkasnya dengan bab per bab. Mimma ruya, dari riwayat-riwayat yang berasal dari salafus hadhil ummah radhiyallahu anhum ajma'in, supaya engkau bisa mengikuti jalan mereka dan menempuh jalan mereka, dan engkau bisa mengetahui ma'tamadu alaihi, apa yang jadi pegangan mereka, min dzalika, dari hal-hal tersebut, mujtami'in, dari dalil-dalil tersebut, mujtami'in, mereka bersepakat untuk berpegang dengannya, ataukah mereka berselisih fil makna minhu, tentang maknanya. Maka aku menjawab, ma rahibta, apa yang engkau inginkan. Wa mimma madha, maka dari penjelasan yang lewat, jelaslah bahasanya kitab ini Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih itu membahas dua tema besar. Yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu dan adab ahli ilmi, itu adab guru dan adab murid. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang usuliyah, tentang materi usul fikih. Tema besar yang pertama menghabiskan setengah kitab, setengah yang pertama dari buku ini takriban kurang lebih, dan setengah sisanya adalah pembahasan usul fikih. Maka buku ini ya bisa dibagi dua, bagian yang pertama, setengah pertama tentang masalah adab menuntut ilmu, dan setengah yang kedua adalah buku usul fikih. Wa kana min abras, dan pembahasan ilmu usul fikih yang paling menonjol ala ditakallama 'alaiha, yang dibicarakan oleh penulis di setengah yang kedua dari buku ini adalah, yang pertama adalah usulul ilmi, yaitu adillatul ilmi, dalil-dalil atau dasar-dasar ilmu, yaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian penjelasan bahasanya pengertian ilmu, definisi ilmu adalah makanan ma'khudan anis sahabah, yang namanya ilmu adalah yang berasal dari para sahabat. Dan adapun logika-logika yang tidak berasal dari para sahabat, falaisa bi ilmin, maka bukanlah ilmu.
Kemudian beliau membahas tentang masalah ijtihad dan qiyas, taklid dan ittiba dan fatwa, serta beliau membahas tentang posisi sunnah terhadap Quran. Dan bahasanya sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Wilah dan satu hal yang patut diperhatikan, bahasanya Ibnu Abdul Bar itu mengambil faedah buku ini itu beliau susun dari riwayat-riwayat hadis. Demikian beliau mengambil faedah di sini, maksudnya mengambil faedah untuk menulis buku ini. Untuk menulis buku ini materinya apa? Bahannya. Pertama sampaikan marwiyat hadisiyah, riwayat-riwayat hadis. Demikian pula bahan yang lain untuk penulisan buku ini adalah nukilan dari para imam Malikiyah. Karena tadi telah kita singgung bahasanya beliau adalah bermadzhab Maliki. Di footnote yaitu dikatakan yaitu yang dimaksud adalah Imam Malik, Ashhab, Ibnu Qasim, demikian juga Ibnu Wahab. Ibnu Qasim ini aslinya adalah orang Mesir, ya, 18 tahun belajar di tempatnya Imam Malik dengan meninggalkan istrinya di Mesir. Dan sebelum berangkat ke Madinah, Ibnu Qasim ini mengatakan kepada istrinya, saya mau belajar sama Imam Malik, saya nggak tahu kapan bisa kembali ke Mesir. Ya, kamu punya dua pilihan. Kalau kamu setia menanti, ya silahkan menanti. Nah, kalau engkau tidak sabar untuk menanti, ingin cerai, ya saya akan cerai sebelum saya berangkat. Jawabannya gitu. Nah, saya pilih untuk menanti. Dan ketika dia pergi ke Madinah, ini istrinya sedang hamil. Sampai 18 tahun, sampai anaknya ingin lihat bapaknya kayak apa. Kata ibunya, bapakmu di Madinah. Kalau kamu ingin lihat bapakmu, ya sana ke Madinah sana. Akhirnya anaknya ini pun pergi ke Madinah bersama para haji dari Mesir. Dan dia ketika setelah selesai haji kemudian ke Madinah, kemudian dia cari-cari tempat pengajiannya Imam Malik, kemudian dia tanya, siapakah yang namanya Ibnu Qasim di sini? Maka begitu dia ditunjukkan, itu Ibnu Qasim. Dan dia langsung peluk Ibnu Qasim dan kata Ibnu Qasim, aku cium darinya bau seorang anak. Ternyata inilah anakku yang dulu ku tinggal ketika dia masih di perut ibunya. Dan ketika dia 18 tahun belajar dengan Imam Malik ini, dia kemana-mana menyertai Imam Malik. Bahkan tidurnya pun di depan pintunya rumah Imam Malik. Nah, tidurnya Ibnu Qasim ini di depan pintu rumahnya Imam Malik. Tujuannya apa? Ya, supaya dia nggak telat sholat. Karena nanti biar keinjak Imam Malik ketika sholat subuh. Nanti Imam Malik buka pintu, melangkah kan keinjak karena gelap, terus nanti bangun, sehingga bisa menyertai Imam Malik pergi sholat subuh. Sampai-sampai budak-budaknya Imam Malik itu menganggap Ibnu Qasim itu juga sama dengan mereka, itu budak, karena demikian menyertai Imam Malik dalam segala aktivitasnya. Dan kesungguhan beliau ini, Ibnu Qasim dalam menuntut ilmu ini pun membuahkan hasil. Itu adalah min a'immatil Malikiyah yang masyhur, yang menjadi perkataannya menjadi rujukan referensi pokok dalam mazhabnya Imam Malik. Sebagaimana di sini perkataan-perkataan Ibnu Qasim ada jadi rujukan Ibnu Abdul Bar. Wahir suhu, demikian pula semangat beliau untuk ala naqli ma'ali salaful ummah, menukil bagaimanakah sikap-sikap dan pendapat-pendapat ulama salaf. Wa yu'aqib, dan beliau memberikan komentar fil ghalib umumnya dalam asar dan hadis-hadis yang diriwayatkan
wa alama yungqal, dan segala nukilan yang dinukil. Ya, dia memberikan komentar dengan mengatakan qala Abu Umar. Ya. Karena banyak di dalam Jami' Bayan Ilmi Fadli kata-kata qala Abu Umar. Siapa yang dimaksud qala Abu Umar? Ya, penulis itu sendiri, bukan siapa-siapa. Atau terkadang beliau juga mengatakan qultu. Lihat catatan kaki nomor 3. Dan Allah telah memberikan kemudahan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat Ibn Abdul Bar dalam ilmu usul fikih dalam sebuah risalah ilmiah yang diajukan oleh seorang peneliti bernama Arabi Ibnu Muhammad Fatuh dengan judul kitab usul fiqh menurut Ibn Abdul Bar jam'an wa tausiqan wa dirasatan. Dikumpulkan kemudian tausiq dicek kalau ini benar-benar perkataan Ibn Abdul Bar dan dipelajari dan diteliti. Dan dengan buku ini si pembahas, si peneliti mendapatkan gelar magister di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Syria. Waqanna qala Ibn Abdul Bar min kutub Syafi'i fi mawadhi' wa an Muhammad bin Hasan fil mawadhi'. Ibn Abdul Bar menukil dari buku-bukunya Syafi'i dalam banyak tempat di kitab ini. Demikian juga banyak menukil dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, di banyak tempat. Ini menunjukkan bahasanya para ulama setelah Asy-Syafi'i itu adalah mengembangkan dan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Asy-Syafi'i. Purna. Sullatin Daqiqatin Khaldun amma tariqatul Hanafiyati faqad tabun fiha katsiran wa kana min ahsani kitabatin fiha al-mutaqaddimina ta'lifu Abi Zaid al-Dabusi. Wa qala aidan wija'u Abu Zaid al-Dabusi bi istimatihim ay al-Hanafiyati wa kataba fi al-qiyasi bi awsa'i min jami'ihim wa salamil abhati والشروط التي يحتاج إليها في وكملت بناء أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده. أما الثاني وهو كتاب المستصفى فإنه يعتبر واسطة العقد في كتب المتقدمين الأصولية. وهو جامع لما سبقه من مؤلفات أصوليته وما بعده لا يخلو من الاستفادات منه وبه اشتملت أركان علم الأصول وفيه نضجت مباحثه وتمت مسائله. وقد أحسن أهل السنة التعامل مع هذين الكتابين المهمين. Nah, wabil jumlah secara umum, fahadal kitab, maka kitab ini Jami' Bayanil Ilmi Fadlih adalah satu kitab yang penuh dengan asar riwayat dan nukilan yang bersanad
dari sejumlah besar minas sahabah, dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Demikian juga kitab ini memuat al-aqwal, pendapat-pendapat sunnah sejumlah ahli ilmi, para ulama terdahulu. Maka ringkasan kitab ini sangat penting, namun akan sempurna dengan jika dikaji lebih mendalam lagi, dicetak dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu beliau katakan, dan buku ini sangat memerlukan dirosah hadisiyah, penelitian hadis, sehingga manakah riwayat yang sahih dan riwayat yang dhaif yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di sini. Karena ini kitab ini bersanad, maka perlu tahqiq hadisnya, sahih dan dhaifnya. Diasari untuk asar-asar yang ada di kitab ini dan sanad-sanadnya. Jadi kan juga perlu tandim tobai, sistematika cetakan. Mungkin maksudnya kitab ini cetakan dulu itu tidak ada paragrafnya, tidak ada titiknya. Maka perlu tandim tobai, akan lebih enak dibaca jika nanti dibagi paragraf-paragraf, ada titik, ada koma. Kalau blojok terus, masih kitab kuno cuma terus saja, mana titiknya, mana ini, ya harus dibaca baik-baik. Ini kalau sudah dibantu, titiknya sudah dibantu, komanya sudah dibantu, paragraf-paragraf sudah dibantu, maka lebih enak dibaca. Tahqiq al-ilmi, demikian juga penelitian ilmiah untuk pembahasan-pembahasan usul fikih yang ada dalam buku tersebut. Dan perlu ada muqaddimah, ya, yang isinya adalah dirosiyah, adalah hasil pengkajian tentang penulis dan tentang bukunya. Wa faharis, dan daftar isi yang detail dan bermacam-macam. Daftar isi tentang masalah asar, tentang masalah hadisnya, ayatnya, tentang mungkin a'lam, tokoh yang disebutkan, dan tema-tema yang dibahas. Artinya apa? Beliau berharap seandainya kitab ini itu menjadi salah satu risalah jami'iyah, ditahqiq sebagai salah satu risalah jami'iyah. Ya, kalau enggak disertasi, ya tesis. Ya. Tapi biasanya tahqiq itu untuk tesis. Nah, kalau tesis itu dalam bentuk tahqiq kitab, maka biasanya dibagi dua. Buku itu akan dibagi dua, ada muqaddimah dirosiyah dan ada tahqiq. Nah, muqaddimah dirosiyah itu isinya, ya, jika sebagaimana yang ada di Iqtida' Shiratal Mustaqim, itu nanti bagian depan itu dirosak, kemudian yang bagian belakang itu tahqiq. Nah, isinya apa? Isinya adalah orang yang meneliti buku ini, membaca buku ini, kemudian buat kesimpulan buku ini itu isinya apa sih? Apa poin-poin penting yang dibahas oleh buku ini? Nah, ini nanti ditulis hasil pengkajian dan pembacaan peneliti, ditulis di depan. Itu nanti muqaddimah dirosiyah. Itu isinya tentang poin-poin penting apa yang dibaca, apa yang ada dan dimuat oleh buku ini. Di muqaddimah dirosiyah anil mu'allif wa kitabih. Dan nanti baru kemudian tahqiq di belakangnya, tahqiq sanadnya, ya, asarnya, ini sahih dhaif ataukah tidak. Kemudian lihat catatan kaki 3. Sadarat muakhiran, namun telah muncul belakangan cetakan baru untuk kitab ini, Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih, yang ditangkap oleh Abdul Asfal Az-Zuhairi. Dan di kitab ini di cetakannya Abu Asfal Az-Zuhairi ini telah ada tahqiq hadis dan riwayat untuk hadis-hadis dan riwayat yang ada di Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih. Maka zahara, dan muncul di fase ini juga dua kitab
Yang pertama adalah kitab Taqwimul Adillah, penilaian terhadap dalil, karya Abu Zaid Ad-Dabusi. Namun dua kitab ini adalah bukan disusun oleh ulama ahli sunnah. Siapa beliau? Lihat footnote Ubaidullah bin Umar bin Isa Ad-Dabusi Al-Hanafi Abu Zaid. Wa kana ahaduman yudrab bil masal. Dan beliau adalah salah satu orang yang yudrab bil masal, menjadi apa bahasa Indonesianya terjemahnya? Yudrab lahu masal. Ini fin nazar wa istighathil hujjat, dalam masalah penelitian dan mengeluarkan argumen. Ya, yudrob lahu masal, misalnya yudrob lahu masal fi sakha. Ya, itu adalah orang yang jika ada orang lain yang begitu dermawan, maka kita katakan dia adalah dermawan bagikan pula. Macam Hatim At-Ta'i, itu yudrob lahu masal dalam masalah kedermawanan. Artinya apa? Jika setelah itu ada orang yang demikian dermawan, maka orang akan memujinya dengan mengatakan, Masya Allah, orang ini dermawan bagaikan Hatim At-Ta'i. Nah, Hatim At-Ta'i di sini yudrob lahu masal fi sakha. Nah, di sini di zamannya Ubaidullah Ad-Dabusi Al-Hanafi ini yudrob lahu masal fi nazar wa istighathil hujjat. Artinya, jika ada orang yang pintar berargumen, maka orang akan memujinya dengan mengatakan, hebat sekali dia dalam mengeluarkan argumen, berargumen bagikan Abu Zaid Ad-Dabusi. Kecerdasan dan kepandaian beliau dalam munazarah, dalam diskusi. Beliau punya kehebatan untuk kemampuan luar biasa dalam mengeluarkan dan membawakan alasan. Wa awwalu man abraza ilmal khilaf ila al-wujud, dan dia adalah orang yang pertama kali memunculkan ilmu khilaf ila al-wujud, ke dunia nyata. Beliau punya kitab Al-Asrar dan Taqwimul Adillah. Kemudian Al-Amad Al-Aqsa, beliau meninggal tahun 430 Hijriah. Biasanya ilmu khilaf itu sama dengan mungkin di sini ilmu khilaf adalah ilmu muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab. Yang dimaksud dengan ilmu khilaf di sini mungkin ilmu muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab fikih. Ini pendapat fulan, ini bantahannya apa, dan ada disampaikan pendapat, kemudian bantahannya, jawabannya, dan seterusnya. Kemudian kitab Mustasfa, artinya saringan yang disaring, hasil penyaringan, karyanya Ghazali. Footnote, nama yang paling mudah untuk dihafal itu adalah Ghazali. Nama dia, bapaknya, kakeknya sama semua. Kalau orang nggak hafal siapa itu Ghazali, kebangetan. Ghazali adalah Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, orang daerah Tus. Kunyahnya Abu Hamid Al-Ghazali, digelari oleh banyak orang dengan Hujjatul Islam wa ajubat zaman, dan manusia menakjubkan di zamannya. Sayyid Tasanib, penulis banyak karya, dan seorang yang memiliki kecerdasan, dan kecerdasannya adalah mufrid, terlalu cerdas, yang terlalu cerdas. Syekhus Syafi'iyah, dan dia adalah Syekhus Syafi'iyah, ulama besarnya Syafi'iyah. Banyak kitab-kitab Syafi'iyah itu adalah anak dari kitab-kitabnya Ghazali. Jadi kitab-kitab fikih itu punya
silsilah nasab. Kitab fikih itu punya silsilah nasab. Ya, misalnya kalau Syafi'i maka ada al-um. Kemudian di bawahnya al-um itu mukhtasarnya al-Muzani. Kemudian nasab di bawahnya, setelah itu muncul kitab apalagi sampai kemudian zamannya Ghazali. Nah, Ghazali ini punya kitab Wasit, punya kitab Al-Wajiz, sama kitab, belum punya 3 kitab, yaitu untuk urutan orang belajar fikih Syafi'i. Kalau orang mau pemula dalam ilmu fikih Syafi'i, maka dia ya cukuplah belajar sebelum Wajiz tadi apa? Apa saya bilang? Wasit. Nah, dia bilang untuk pemula Wasit. Istilahnya pertengahan Wajiz. Kemudian yang agak luas untuk setelah mendalam, apalagi Ghazali punya 3 kitab yang disiapkan untuk orang yang belajar Syafi'i, belajar fikih Syafi'i dari pemula, kemudian menengah, kemudian. Nah, ini setelah Ghazali, kitab-kitab Syafi'i itu adalah anak dari kitabnya Ghazali. Ya, kalau enggak ini mukhtasarnya Wajiz, ini sarahnya Wajiz. Nanti setelah itu sarahnya Wajiz nanti disarah lagi, kemudian setelah itu diringkas lagi, dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksudkan. Biasanya kitab-kitab Syafi'i setelah Ghazali itu adalah anak-anaknya kitab-kitabnya Ghazali. Misalnya tadi Wajiz, Wajiz disarah oleh ulama setelahnya, disarah lagi. Setelah disarah lagi kemudian diikhtisar. Setelah diikhtisar dijadikan bait misalnya, dan seterusnya. Pokoknya kurang lebih setelah saya nggak hafal baik, namun ya, ringkasnya setelah Ghazali hampir bisa dikatakan kitab-kitab Syafi'iyah itu adalah anak dari kitab-kitabnya kitab-kitab fikihnya Al-Ghazali. Maka layak jika beliau disebut dengan Syekhus Syafi'iyah. Bapak adalah orang yang menonjol dalam berbanyak ilmu. Beliau punya kitab Ihya Ulumuddin. Beliau punya kitab dalam usul fikih Al-Mankhul. Ya. Usul fikihnya Ghazali itu ada 2, Al-Mankhul sama Mustashfa. Nah, kemudian tadi kitab fikih yang saya ceritakan, beliau punya 3 kitab fikih, Al-Basit, Al-Wasit, dan Al-Wajiz. Atau Al-Wajiz ini yang untuk pemula. Al-Wajiz ringkas, kemudian Wasit pertengahan, Basit panjang lebar. Itu meninggal wafat tahun 505 Hijriah. Wakila hadaini kitabain, dan 2 buku ini mewakili itijah mustaqil, corak pemahaman yang berdiri sendiri dalam ilmu usul fikih. Ya, Abu Zaid Dabusi itu mewakili Hanafiyah, dan Mustasfa itu mewakili usul fikihnya, itijahnya mutakalimin. Tentang buku yang pertama, Ibnu Khaldun, siapa itu Ibnu Khaldun? Lihat footnote. Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan Al-Hadrami enggak tahu ini bacanya Al-Isbili Al-Maliki. Gelarnya Waliuddin, kunyahnya Abu Zaid. Beliau menjabat sebagai qadhi untuk mazhab Maliki di Kairo. Kemudian beliau uzila, mungkin dipecat. Dan beliau adalah seorang yang alim, adib, seorang sastrawan, dan mu'arikh, seorang sejarawan. Beliau punya kitab Al-Ibar, dan punya kitab Diwanul Mubtada' wal Khubar fi Ayyamil Arab wal Ajam.
Dia punya kitab Al-Barbar wa man asarahum min dawi sultan al-akbar, bangsa barbar dan orang-orang sezaman dengan bangsa barbar min dawi sultan, dari orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar. Nah, Al-Barbar wa man asara ini adalah al-ma'ruf, terkenal dengan sebutan Tarikh Ibnu Khaldun. Dan tadi kitab yang pertama tadi Al-Ibar itu terkenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kalau kita baca buku sering ada beberapa buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu judul aslinya adalah Al-Ibar. Cuma terkenal dengan judul itu. Kemudian beliau juga punya kitab Lubanul Muhassal fi Usuluddin, meninggal tahun 808. Ibnu Khaldun mengatakan tentang kitab Taqwimul Adillah karya Abu Zaid Ad-Dabusi, amma tariqatul Hanafiyah, adapun metode Hanafiyah dalam usul fikih, maka ulama-ulama Hanafiyah katabu fiha katsiran, banyak punya karya, banyak menulis. Wa kana min ahsani kitabatan, dan tergolong kitab yang paling bagus tentang masalah usul fikih lil mutaqaddimin, untuk ulama-ulama Hanifiyah terdahulu adalah buku karya Abu Zaid Ad-Dabusi. Ini kata Ibnu Khaldun, bukunya Abu Zaid Ad-Dabusi adalah buku terbaik untuk fikih, untuk usul fikih dengan metode Hanafiyah. Dari tulisannya mutaqaddimin dari Hanafiyah. Dan Ibnu Khaldun juga mengatakan, dan datanglah dan muncullah Abu Zaid Ad-Dabusi dari Imam Hanafiyah. Maka Ad-Dabusi ini menulis dalam masalah qiyas bi awsa' min jami'ihim, yang paling lengkap dari semua tulisan ulama-ulama Hanafiyah. Dan beliau menyempurnakan berbagai pembahasan dan berbagai syarat yang dibutuhkan dalam qiyas. Maka sempurnalah ilmu usul fikih dengan sempurnanya karya Abu Zaid Ad-Dabusi, dan tertatalah permasalahan-permasalahan usul fikih mengikuti metode Hanafiyah, ya, dan lapanglah kaidah ilmu usul fikih dengan metode Hanafiyah. Adapun buku yang kedua yaitu Al-Mustasfa, maka ini adalah yu'tabar dinilai wasitatul aqd. Enggak tahu apa maksudnya ini. Perantara pengikat, Allah alam makna tepatnya. Fi kutubil mutakallimin al-usuliyah, untuk buku-buku usul fikih dengan metodenya mutakallimin. Karena buku Mustasfa karya Ghazali ini jami'un, mengumpulkan lima sabaqahu minal mu'alafat usuliyah, mengumpulkan mu'alafat karya-karya usul fikih yang terdahulu sebelum Mustasfa. Wa ba'dahu, dan buku-buku usul fikih dengan metode mutakallimin setelah Mustasfa la yakhlu minal istifadati minhu, tidaklah lepas minal istifadah, mengambil faedah dari Mustasfa. Semuanya merujuk pada Mustasfa. Wabi, maka dengan kitab Mustasfa ini iktamalat, maka sempurna sudahlah rukun-rukun ilmu usul fikih menurut metode mutakallimin, dan matanglah pembahasan-pembahasannya dan sempurnalah pembahasan-pembahasannya. Faqad ahsana Ahlussunnah, dan Ahlussunnah pun telah bersikap yang sangat tepat untuk ta'amul, untuk berinteraksi dengan dua kitab yang penting ini. Kitab yang pertama, kitab yang penting untuk usul fikih dengan metode Hanafiyah, dan yang kedua adalah kitab yang sangat penting untuk metode mutakallimin. Wal istifadah mimma fihima, dan mengambil faedah dari dua buku tersebut. Amma kitab Taqwimul Adillah Ad-Dabusi faqad tasaddalahu Abul Muzaffar Ibnu Sam'ani fi kitab Qawaidul Adillah. Adapun kitab Taqwimul Adillah karya Dabusi, maka telah
tasaddalahu telah ditangani oleh Abu Mudzaffar Ibnu San'ani dalam kitabnya Qawaidul Adillah. Abu Mudzaffar As-Sam'ani punya kitab judulnya Qawaidul Adillah. Inti dari kitab Qawaidul Adillah itu adalah mukhtasar untuk takwimul adillah, nanti sebagaimana akan dibahas, namun tidak kita baca kesempatan pagi hari ini, adalah ringkasan untuk takwimul adillah, ya, diringkas namun dengan diperbaiki, ya, disaring mana perkataan ada busi yang benar sesuai dengan ahlu sunnah, nah, itu kemudian disaring, kemudian dimasukkan ke Qawaidul Adillah. Maka kitab Takwimul Adillah adalah kitab yang bagus dalam masalah usul fikih, banyak faedah-faedahnya. Maka ini diringkas, disaring, mana yang nggak perlu dibuang, mana yang benar tetap pertahankan dengan diberi penambahan dan diberi tambahan pembahasan-pembahasan yang lain. Ya semacam kalau untuk Ihya Ulumuddin ya semacam Minhajul Qasidin. Kitab Ihya Ulumuddin satu buku yang bagus, maka kemudian ulama Ahlussunnah ada yang bukunya bagus namun sayang dengan hadis-hadis dhaif maudhu'nya, dan disaring atau dan plus ditambahi keterangan yang lain, maka Ihya Ulumuddin menjadi Minhajul Qasidin karya Ibnu Jauzi, kemudian dimukhtasarkan oleh Ibnu Qudamah menjadi mukhtasar Minhajul Qasidin. Semacam itu. Maka Takwimul Adillah itu kemudian disaring dan dilengkapi menjadi Qawaidul Adillah. Lihat footnote tentang biografi Ibnu Sam'an wa Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar bin Ahmad Abu Mudzaffar As-Sam'ani At-Tamimi Al-Hanafi summa Syafi'i. Itu dulu mazhabnya Hanafi, kemudian berbeda mazhab ke Syafi'i. Dia beliau adalah min a'lam ahli sunnah fi asri, termasuk tokoh besar ahli sunnah di zamannya. Beliau punya kitab, punya karya at-tafsir. Demikian beliau punya karya dalam ilmu usul fikih itu Qawaidul Adillah. Sedangkan dalam ilmu usul fikih beliau punya kitab Al-Istilam. Hingga wafat tahun 489. Sedangkan tentang kitab Qawaidul Adillah lihat footnote 4 telah ditakik oleh Dr. Abdullah Al-Hakami di tahun 1407 fi marhalah doktorah untuk mendapatkan doktor S3 di Jamiatul Imam Muhammad Usud Al-Islamiyah di Riyadh. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin.